Saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Dan saya ini bukan dari kubu Pak Prabowo dan PKS. Saya ini juru bicaranya Pak Jokowi. Saya adalah menteri di sana. Saya kemudian di reshuffle, 2 bulan kemudian dicalonkan yang berseberangan. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon Pak Prabowo, karena itu jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga, tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Mantan Cawapres 2019 menyebutkan rahasia perjanjian Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ada di tangan Fadlizon dan Sufmi Dasko Ahmad. Adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyatakan ada 2 orang, yakni Fadlizon dan Sufmi Dasko Ahmad, yang bisa menjelaskan tentang isi perjanjian politik antara Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sandiaga Uno mengatakan perjanjian yang bermeterai itu melibatkan 3 pihak, yakni dirinya, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Menurut Sandiaga Uno, perjanjian yang dilakukan di antara mereka bertiga terjadi pada bulan September tahun 2016 menjelang pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta di tahun 2017. Saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan setahu saya sekarang perjanjian juga dipegang oleh Pak Dasko, ujar Sandi di Kompleks Istana Presiden. Jadi nanti mungkin Pak Dasko atau Pak Fadlizon yang mungkin bisa memberikan keterangan, karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies lanjutnya. Meski demikian, Sandiaga Uno tidak ingin merinci isi dari perjanjian itu. Sebab menurutnya, yang saat ini memegang lembaran perjanjian itu yang menyampaikannya. Dan saat ditanya apakah perjanjian juga berisi soal Pilpres 2024, Sandiaga Uno kembali menolak untuk menjawab. Silakan itu ditanyakan, menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya. Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan, ujar Sandiaga Uno. Nanti bisa ditanyakan kepada yang megang. Saya rasa lebih etis ditanyakan kepada Pak Fadlizon atau Pak Sufmi Dasko Ahmad. Ketika ditanyakan apakah perjanjian itu masih berlaku, Sandiaga Uno menegaskan sepanjang tidak diakhiri maka perjanjian itu masih berlaku dan berjalan. Lebih lanjut, Sandiaga Uno menegaskan dirinya masih berkomitmen dengan perjanjian tersebut. Saya sih komitmen. Saya sampai saat ini karena saya tanda tangan. Saya komit dan mungkin yang lain bisa ditanyakan, ujar Sandiaga Uno. Dalam pemberitaan sebelumnya, Sudirman Said yang menjadi perwakilan Anies Baswedan mengatakan mantan gubernur DKI Jakarta itu memang terlibat perjanjian hutang piutang dengan Prabowo Subianto terkait pemenangan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Sebab Anies tak punya dana yang cukup untuk membiayai proses pemenangan tersebut. Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang, ujar Sudirman Said dalam jumpa pers di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang. Akan tetapi, Sudirman Said mengungkapkan hutang piutang Anies kepada Prabowo dianggap telah lunas jika keduanya memenangkan kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu.
Dan memang akhirnya Anies Sandiaga memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017. Sudirman juga menyatakan Anies Baswedan tidak pernah mempunyai perjanjian politik soal pemilihan presiden dengan Prabowo Subianto. Menurutnya, Anies justru pernah ditawari untuk menjadi calon wakil presiden atau cawapres oleh Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2019 yang lalu. Kala itu Sudirman mengaku berulang kali menanyakan sikap Anies soal tawaran Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres. Akan tetapi katanya Anies Baswedan saat itu menolak dan memilih untuk tetap menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu sudah ditunaikan, jadi saya tidak tahu perjanjian yang dimaksud Pak Sandiaga Uno. Mudah-mudahan beliau salah, ujar Sudirman Said.